bersama Lose Sinta dan Lose Christopher. Nah, Lose tahu nggak sih hari ini hari apa? Hari Minggu loh, Lose. Hari Minggu? Hari Minggu kan harinya Tuhan. Hah? Emang hari Minggu aja, Lose? Iya, kan cuma hari Minggu doang. Kan hari ada banyak. Ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Iya ya, semua hari harinya Tuhan. Iya, Lose. Nah, kalau gitu kita harus bersukaria di dalam Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Yuk, kita balik berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ikutin Lose ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena Tuhan Tuhan telah memberkati kami, memberkati kami sehingga kami bisa hadir kami bisa hadir di sekolah minggu online. di sekolah minggu online. Sekarang Kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Lose Sin, tahu nggak buku yang paling indah? Buku apa, Lose? Namanya Alkitab. Alkitab. Iya, Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah kata-kata Tuhan yang ditulis langsung oleh orang-orang pilihannya. Oh gitu. Iya, Lose. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan nih yang akan dibawakan oleh Lose Agus. Siapa nanti kita adik-adik?
Halo adik-adik, ya senang sekali adik-adik kalau saya bisa menjumpai adik-adik semua. Dan Lausa hari ini akan bercerita tentang kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik sekali. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami bisa beribadah online hari ini. Dan kami diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami juga boleh mengerti. Dan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, ingin melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi, halo adik-adik semua. Ya, senang sekali ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Lausa bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, Lausa ingin mengajak adik-adik. Ya, Lausa ingin berpesan kepada adik-adik supaya adik-adik jangan lupa sama Tuhan. Mungkin hari ini kita banyak di rumah, aktivitasnya di rumah, tetapi jangan sampai kemudian kita lupa untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan adik-adik, kita lupa untuk ibadah, ibadah online setiap hari Minggu. Jadi adik-adik jangan pernah lupa sama Tuhan ya. Karena apa adik-adik? Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan itu akan menolong kita, Tuhan itu akan menyertai kita. Sekalipun adik-adik kita melihat, wah sekitar kita ada virus corona yang sangat mengerikan, tetapi kita percaya adik-adik, oh Tuhan itu pasti akan selalu menyertai kita. Amin. Adik-adik siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Nah adik-adik, hari ini Lausa akan bercerita tentang Simpson. Siapa adik-adik? Hah? Samson? Samson? Bukan adik-adik. Ya adik-adik, hari ini Lausa akan bercerita tentang Simpson. Ya, ulangi bersama Lausa. Simpson. Ya, adik-adik, sebelum Lausa bercerita tentang Simpson, kisahnya sangat menarik sekali. Ya, adik-adik, Lausa ingin kasih tahu. Adik-adik pernah nggak di kelas kemudian dipilih menjadi ketua kelas? Wah, adik-adik, Lausa dulu pernah dipilih menjadi ketua kelas. Dan ketika dipilih menjadi ketua kelas, Lausa tuh sangat senang. Wah, Lausa ini dipilih gitu ya, jadi ketua kelas, yang kemudian Lausa itu akan memimpin teman-teman, yang akan menjadi berkat buat teman-teman semuanya yang ada di kelas itu, teman-teman. Mungkin adik-adik pernah menjadi ketua kelas. Wah, dipilih. Nah, adik-adik dipilih itu kan menyenangkan ya. Wah, siapa saya gitu ya, kok bisa dipilih menjadi ketua kelas. Nah, dipilih itu, adik-adik itu bicara tentang apa adik-adik? Kepercayaan. Adik-adik akan memimpin teman-teman yang ada di kelas itu. Teman-teman akan menjadi berkat buat teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah adik-adik, begitu juga Tuhan. Tuhan itu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab itu memilih orang-orang. Adik-adik bisa melihat ada tokoh-tokoh yang kemudian dipilih oleh Tuhan. Nah tokoh-tokoh ini bukan sembarangan adik-adik dipilih oleh Tuhan. Aku pingin ini, aku pingin itu, aku pingin ini. Enggak adik-adik. Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan Dia memilih orang-orang pilihannya. Misalkan adik-adik, Tuhan itu pernah memilih Musa, Tuhan itu pernah memilih Abraham, Tuhan itu pernah memilih Yusuf. Kenapa adik-adik mereka kemudian dipilih menjadi orang-orang pilihan, menjadi pemimpin-pemimpin? Ya karena supaya orang-orang yang ada di sekitarnya itu kemudian mendapatkan berkat. Mereka bisa mengenal Tuhan. Misalkan Lausa hari ini, Lausa Agus, kamu dipilih oleh Tuhan. Wah, Lausa Agus kemudian senang. Tapi dipilih itu ada tugas, ada tanggung jawabnya. Ya, Lausa percaya sama Tuhan Yesus. Ketika Lausa percaya sama Tuhan Yesus, Lausa ingin membagikan cerita Tuhan Yesus itu kepada orang lain. Artinya adik-adik, ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab. Ya, Tuhan itu sedang mempersiapkan kita adik-adik untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Kita ini adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Nah adik-adik, termasuk cerita hari ini. Adik-adik, kita bisa baca cerita hari ini dari Hakim-Hakim 13. Ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Tetapi adik-adik, hari ini Lausa tidak akan membacakan firman Tuhan. Tapi adik-adik harus baca ya kebenaran firman Tuhannya dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Nanti kalau Lausa ceritain semua nanti kelamaan ya adik-adik. Nah adik-adik duduk aja dengerin Lausa cerita. Nah adik-adik, kisah Simpson ini sangat menarik sekali. Kenapa? Harusnya Simpson itu tidak lahir di dunia ini. Kenapa? Karena mamanya itu tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya anak, tidak bisa nggak bisa. Dikatakan firman Tuhan bahwa mamanya itu mandul. Mandul itu adik-adik tidak bisa punya anak.
Ya, secara medis, secara kedokteran, mamanya Simpson ini tidak bisa punya anak. Tetapi kemudian Allah itu begitu baik. Kenapa adik-adik kemudian mamanya Simpson yang dipilih oleh Allah untuk kemudian melahirkan Simpson ini? Karena pada waktu itu adik-adik tahu nggak bangsa yang dipilih oleh Allah? Bangsa yang dipilih oleh Tuhan siapa? Bangsa Indonesia? Enggak adik-adik. Di dalam perjanjian lama, bangsa yang dipilih oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Nah, tetapi bangsa Israel itu adik-adik adalah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Seringkali meninggalkan Tuhan, seringkali mengecewakan Tuhan. Pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel itu dihukum oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan itu tidak hanya sekedar menghukum, tetapi kemudian Tuhan mau memberikan pelajaran yang berharga supaya bangsa Israel itu bisa mengingat Tuhan. Nah, Tuhan itu begitu mengasihi bangsa Israel sehingga kemudian dia mengutus malaikat untuk menjumpai mamanya Simpson dan memberikan kabar baik. Hei, kamu kan punya anak. Wow, bagaimana mungkin aku ini mandul, aku tidak bisa punya anak. Tapi kemudian malaikat itu memberitahu, hei, kamu akan memiliki anak dan anakmu akan menjadi seorang pemimpin yang akan menjadi berkat buat bangsa Israel. Wah, seketika itu mama dari Simpson ini senang sekali gitu ya, antara percaya tidak percaya. Tetapi adik-adik kemudian itu terjadi, ya, perkataan malaikat itu yang datangnya dari Tuhan itu terjadi. Kemudian dia memiliki anak yang namanya Simpson. Adik-adik, Simpson kemudian menjadi pemimpin, ya, menjadi berkat bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, Simpson ini adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan itu memilih orang-orang pilihannya. Tidak hanya sekedar memilih adik-adik, tetapi Tuhan itu sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari bahwa nanti suatu saat Simpson akan lahir menjadi berkat bagi bangsa Israel. Nah, pertanyaannya adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang pilihan? Tentu saja adik-adik, kita ini adalah orang-orang pilihan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk apa adik-adik? Kita menjadi pemimpin-pemimpin. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik pasti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan? Benar nggak? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita lihat teman-teman yang ada di sekitar kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Loh, terus gimana supaya mereka percaya? Nah, itu adalah tugas kita adik-adik untuk kita bisa mengabarkan firman Tuhan, memberitahu, ada Tuhan Yesus loh yang baik, yang akan terus menyertai. Dia sudah berkorban, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit untuk kita, dia memberikan nyawanya untuk kita. Dan kamu harus percaya akan itu. Dan kita memberitakan itu adik-adik kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah adalah orang-orang pilihan. Lause adalah orang pilihan. Adik-adik adalah orang pilihan. Ayo adik-adik, ya, kita memiliki kelakuan, kita memiliki hidup seperti orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita memperkatakan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Lalu saya percaya adik-adik pasti bisa menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari Simpson, orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan dia menjadi berkat bagi bangsa Israel. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah mempersiapkan kami. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau terus membaca firman Tuhan, kami mau terus berdoa, kami terus mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan boleh percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami memiliki tugas untuk bisa memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Agus. Nah, Lause, masih ingat gak sih ceritanya gimana? Pastinya masih ingat dong Lause. Tadi Lause Agus itu menceritakan tentang Allah yang memilih orang-orang pilihannya
Salah satunya adalah Simpson Lose. Nah, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus berani tampil beda. Yuk, adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Adik-adik, sekarang kita masuk nih ke pengumuman. Yeay! Dan pengumuman pemenang kuis cepat tepat minggu lalu dan yang berhak untuk mendapatkan voucher candy senilai Rp25.000 adalah Pemenang pertama adalah Keiko. Yeay! Pemenang kedua adalah Kimiko. Yeay! Dan pemenang ketiga adalah Jason. Yeay! Nah, adik-adik, karena kemarin adalah Hari Kemerdekaan Indonesia, maka yang mengirimkan jawaban dari urutan keempat dan seterusnya akan mendapatkan hadiah hiburan. Yeay! Mereka adalah Cika, Angel, Aryan, Brian, Cinta, Devo, dan Marvel. Yeay! Selamat adik-adik menang. Nah, untuk hadiah minggu ini adalah 3 voucher candy senilai Rp25.000 yang berlaku sampai 31 Desember 2020. Nah, adik-adik, untuk kirim jawabannya, adik-adik hanya perlu kirim jawabannya saja. Misalnya, nih, jawaban kuis minggu lalu adalah Yefta. Nah, adik-adik cukup jawab Yefta saja, tidak perlu ditambah kata-kata yang lain. Nah, ibadah kita telah selesai adik-adik. Jangan lupa minggu depan akan ada ibadah online sekolah minggu jam 10. Ikutin terus ya adik-adik. Setelah ini kita akan melihat pertanyaan untuk minggu ini secara tertulis. Jangan lupa isi ya adik-adik. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.